Pak Dek Channel. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera. Salam sejahtera buat kita semua. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbilalamin. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, ada kisah yang sangat menarik yang dapat kita jadikan sebagai motivasi dalam kehidupan kita. Telaga Indah. Sepulang dari sekolah, Galuh datang kepada ayahnya yang sedang membaca koran di teras belakang rumah. "Ayah," sapa Galuh dengan kepala tertunduk dan nada suara yang murung, sambil menurunkan koran yang sedang dibacanya. Sang ayah memandang putrinya yang beranjak remaja itu. Ia tahu, ada sesuatu yang menjadi beban pikiran anak kesayangannya itu. "Ada apa, Nak? Bagaimana sekolahmu?" Dengan lesu, Galuh menjawab, "Ayah." Galuh merasa capek. Galuh sudah belajar mati-matian untuk mendapat nilai bagus di sekolah. Tapi teman sekelasku selalu bisa mendapat nilai lebih bagus dengan cara menyontek. Itu kan tidak adil namanya. Selain itu, Galuh juga capek karena harus membantu ibu membersihkan rumah sahabat yang dirahmati Allah. Kasih ibu tak batas waktu seorang anak bertengkar dengan ibunya dan meninggalkan rumah. Saat berjalan ia baru menyadari bahwa ia sama sekali tidak membawa uang. Ia melewati sebuah kedai bakmi. Ia ingin sekali memesan semangkok bakmi karena lapar. Pemilik bakmi melihat anak itu berdiri cukup lama di depan kedainya, lalu bertanya, "Nak, apakah engkau ingin memesan bakmi?" "Ya, tetapi aku tidak membawa uang," jawab anak itu dengan malu-malu. "Tidak apa-apa, aku akan mentraktirmu," jawab si pemilik kedai. Anak itu segera makan. Kemudian air matanya mulai berlinang. "Ada apa, Nak?" tanya si pemilik kedai. "Tidak apa-apa. Aku hanya terharu karena seorang yang baru ku kenal memberi aku semangkuk bakmi, tetapi ibuku sendiri setelah bertengkar denganku, mengusirku dari rumah. Kau seorang yang baru ku kenal tetapi begitu peduli padaku." Pemilik kedai itu berkata, "Nak, mengapa kau berpikir begitu? Renungkan hal ini. Aku hanya memberimu semangkuk bakmi dan kau begitu terharu. Ibumu telah memasak bakmi, nasi, sampai kamu dewasa. Harusnya kamu berterima kasih kepadanya." Anak itu kaget mendengar hal tersebut. "Mengapa aku tidak berpikir tentang hal itu? Untuk semangkuk bakmi dari orang yang baru ku kenal aku begitu berterima kasih. Tetapi terhadap ibuku yang memasak untukku selama bertahun-tahun, aku bahkan tidak peduli." Anak itu segera menghabiskan bakminya lalu ia menguatkan dirinya untuk segera pulang. Begitu sampai di ambang pintu rumah, ia melihat ibunya dengan wajah letih dan cemas. Ketika melihat anaknya, kalimat pertama yang keluar dari mulutnya adalah, "Nak, kau sudah pulang, cepat masuk. Aku telah menyiapkan makan malam." Mendengar hal itu, si anak tidak dapat menahan tangisnya dan ia menangis di hadapan ibunya.
yang dirahmati Allah, jangan lupa di-subscribe ya. Demikian kisah motivasi ini, semoga bermanfaat. Ada kekurangan dan kesalahannya, mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meteor apa? Kata pelaut, angin dan badai. Curiga Profesor. Saya tidak tahu apa-apa. Saya cuma pelaut biasa, ujar pelaut dengan lugunya. Murkalah Profesor, apa-a? Tolol, dungu, bego. Bertahun-tahun di laut. Betapa sia-sianya. Kau sia-siakan seluruh hidupmu. Profesor pergi dan bersumpah tak akan pernah bicara dengan orang bodoh itu lagi. Malam keempat di laut. Ia tidak hadir ke aula perjamuan untuk makan malam karena malam itu samudra mengamuk. Profesor mabuk laut, menaruh apapun dalam perutnya hanya akan langsung keluar lagi. Jadi ia istirahat saja dalam kabinnya. Malam makin larut, badai makin parah. Ia sampai bisa merasakan kapal makin bergoyang. Ia bisa merasakan gelombang laut menamparkan kapal dari jendela kabin. Sungguh cuaca malam itu sangat buruk. Ketika badai mencapai puncaknya pada tengah malam, ia mendengar suara tabrakan, dentuman besar. Ia merasa takut. Setelah bunyi keras itu, sesaat hanya ada keheningan, diikuti suara orang berlarian dan kegaduhan di luar pintu kabinnya. Panik, ia membuka pintu dan coba tebak siapa yang sedang berlari di luar sana. Si pelaut tua. Si pelaut tua itu berhenti sesaat, berpaling ke arah Profesor dan berkata, "Pak Profesor, selama bertahun-tahun Anda hidup. Pernahkah Anda belajar berenang?" Tidak ada," lirih Profesor. "Sia-sia sekali hidup Anda. Kapal ini akan tenggelam," seru pelaut. Moral kisah ini, wahai Profesor tua tolol.
Boleh saja belajar astronomi, oseanologi, atau meteorologi, tapi yang paling penting untuk diketahui seorang pelaut adalah cara berenang. Demikian pula, hal terpenting untuk diketahui dalam hidup bukanlah mengetahui soal elektronika, mobil, teknologi, tapi bagaimana menjaga kepala tetap di atas permukaan air di dalam arus dan gelombang ketidakpastian hidup. Namun, sudahkah Anda belajar berenang andai kata kapal Anda tenggelam? Ketika Anda kehilangan seluruh harta Anda, bursa saham jatuh, ditinggalkan pasangan, ditinggal mati orang tersayang? Jika belum, maka kecewa dan duka akan menenggelamkan Anda. Jadi apa yang dimaksudkan dengan berenang? Mengetahui cara untuk peduli, berwelas asih, mengetahui apa yang benar-benar penting dalam hidup. Pada saat itu, Anda tidak akan pernah tenggelam. Memang masih akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Masih akan ada orang yang Anda sayangi meninggal, perpisahan, kehilangan. Namun Anda memiliki welas asih luar biasa untuk melepas. Kepedulian luar biasa terhadap lingkungan, tidak marah namun memiliki kasih sayang hebat terhadap masa lalu, terhadap masa-masa indah yang dijalani bersama, untuk bisa mengucap terima kasih banyak. Sahabat yang dirahmati Allah, jangan lupa di-subscribe ya. Demikian kisah motivasi ini, semoga bermanfaat. Ada kekurangan dan kesalahannya, mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.